Bismillahirrahmanirrahim. Catatan awal tahun 2026. Sampai awal tahun 2026 ini ternyata dunia persilatan masih gegap gempita. Masih hingar-bingar terkait satu isu, satu kasus yang fenomenal. Satu kasus, satu isu itu adalah kasus terkait ijazah palsu Jokowi. Kasus ijazah Jokowi ini sejatinya sudah mengemuka dari tahun 2022. Bahkan dari beberapa tahun sebelumnya, yaitu 2017. Dan bahkan telah memakan korban dua anak bangsa, yaitu Gus Nur dan Bambang Tri. Masya Allah. Kasus ijazah Jokowi akhirnya selalu bergulir ke permukaan. Akhirnya selalu menjadi trending topik di berbagai pembahasan apapun. Hal ini saya kira terjadi karena terkait mengenai masalah sosok Jokowi itu sendiri. Sosok Jokowi ini saya berpandangan dan menangkap ada tiga hal, tiga profiling daripada Jokowi yang pada akhirnya selalu menjadi eksis bagi berlangsungnya kasus ijazah ini. Yang pertama adalah di antara sekian presiden atau mantan presiden yang sudah purna bakti, cuma Jokowi yang kita dapati masih senantiasa menari, berlenggang di atas panggung, menunjukkan jati diri dan eksistensinya, bahkan yang namanya relawan tidak dibubarkan, yang mestinya relawan itu menghantarkan untuk pencalonan ketika sudah jadi, mesti dibubarkan sehingga supaya yang namanya calon yang sudah jadi itu menjadi milik bersama, menjadi milik anak negeri, bukan untuk sekelompok saja. Tapi ternyata berlangsung bahkan sampai menjadi mantan presiden pun, ini masih memiliki relawan. Jadi yang pertama itu, karena memang jati diri, memang Jokowi itu selalu menunjukkan eksistensinya, bahkan setelah dia menjadi mantan presiden. Yang kedua, saya kira bergulirnya kasus ijazah Jokowi ini karena berkaitan dengan profiling Jokowi yang kedua ini juga, yaitu yang kita terima, yang kita tangkap, bahkan di bawah alam sadar kita, status atau profil yang sosok yang kita terima dari yang namanya Jokowi ini adalah sosok yang inkonsisten. Inkonsistensi Jokowi ini adalah satu hal yang real kok, satu hal yang faktual kok. Satu hal yang kita bisa, kalau mau mengkoreh-koreh di berbagai platform media sosial, masih banyak jejak digitalnya. Kalau, ya banyak sekali. Kalau kita istilahnya berbicara dulu pernyataan Jokowi terkait mengenai masalah impor berbagai aspek, untuk tidak impor, atau ketika istilahnya anti BLT dan bantuan sejenisnya karena tidak mencerdaskan anak bangsa. Bahkan terkait anaknya atau terkait masalah Gibran yang tidak mungkin untuk maju ke pentas perhelatan politik atau pencapresan. Tapi semuanya menjadi hal yang sebaliknya semuanya. Sehingga yang kita catat adalah kita memiliki standar ganda. Apapun yang dinyatakan yang disampaikan oleh Jokowi A, kita akan siap-siap bahwa yang terjadi adalah B. Apapun yang disampaikan oleh Jokowi adalah C, maka kita akan mencatat dan merekamnya itu adalah pasti D. Begitu seterusnya. Karena yang kita dapati adalah sosok yang inkonsisten. Dan yang ketiga adalah yang erat sekali dengan profiling Jokowi yang seluruh anak negeri ini bahkan sampai cucu-cucu kita nanti barangkali kita tidak akan melupakan yang namanya sosok Jokowi ini, yaitu satu sosok yang pernah muncul launching di NKRI ini, sosok itu bernama Jokowi. Yaitu apa? Yaitu kita mendapati ini adalah sosok yang erat sekali dengan kamuflase, dengan kepalsuan, dengan kebohongan. Masya Allah. Dan juga saya menyatakan bahwa ya memang banyak sekali juga kok. Ya paling monumental coba mengenai masalah mobil SMK. Coba, siapa yang bisa menunjukkan di mana-mana itu mobil SMK? Kan menjadi mobil gaib. Bagaimana dengan deklarasi Jokowi yang ada 11.000 triliun di kantongnya? Dan banyak berbagai aspek. Nah, saya kira tiga hal inilah yang selalu terngiang di dalam otak dan kepala kita sebagai masyarakat awam.
Kita tidak berbicara tentang KUHP, kita tidak berbicara tentang KUHAP, karena kita yang tidak memwilayahi tentang akademisi yang berkaitan dengan KUHAP dan KUHP, tentunya kita akan ditertawakan oleh halayak dan bahkan bisa menjadi kick balik buat kita kita sendiri. Tapi cobalah gunakan nalar dan nurani sehat kita. Nalar kita sebagai orang awam bahkan sejatinya kita sudah bisa melihat secara benderang siapa itu sosok yang bernama Jokowi atau bagaimana itu kasus tentang ijazah Jokowi ini. Sejatinya ijazah ini, Masya Allah, kasus yang telanjang kok, kasat mata kok, kasus yang mestinya tidak rumit, tidak pelik, kasus yang mestinya tidak mesti beririsan dengan politik, kasus yang sejatinya yaitu tidak membutuhkan waktu yang hampir 10 tahun ini, 9 jalan 10 tahun ini. Nah, tapi ternyata kan sebaliknya semuanya sebaliknya. Dan kita juga, Masya Allah, klaim yang menyatakan bahwa ini dipolitisasi, ada orang besar di balik kasus ini sehingga kasus ini memanjang, berjalan manjang. Nah, kok yang kita dapati, yang mempolitisasi kasus ini kok dari pihak Jokowi sendiri. Yang kita istilahnya dapati juga berbelit-belitnya kasus ini, kita dapati juga yaitu dari pihak Jokowi itu sendiri. Masya Allah, ayolah teman-teman, kita gunakan akal sehat kita, nalar sehat kita. Masya Allah. Coba, kalau pertanyaan begini, kira-kira Jokowi ini sosok yang merupakan ikon daripada kebenaran dan keadilan atau sosok yang merupakan ikon daripada kepalsuan dan kebohongan? Coba kita tes case, kita uji. Dulu berbondong-bondong dari seluruh komponen elemen masyarakat, bahkan dari agamawan, tokoh agama, dari ormas, dari praktisi, dari pakar, hingar-bingarnya mendukung Jokowi. Coba kita tes sekarang. Semuanya berbalik arah. Semuanya yang ada di dalam yang namanya diistilahkan, yang istilah yang populer sekarang disebut dengan termul. Ini cuma tinggal serpihan-serpihan. Yang paling gencar berbicara tentang ijazah palsu Jokowi ini adalah kan trio RRT. Dr. Rismon, Dr. Roy Suryo, dan Dr. Tifa. 3 orang yang bergelar doktoral semuanya. Kita mengenal Roy Suryo. Dia memang CS Jokowi dulu. Anak buah Jokowi dulu. Tapi sekarang berbalik arah. Bahkan kalau kita berbicara tentang sosok yang juga disebut dengan si Ambah atau Anies Baswedan, dulu juga Menteri Pendidikan daripada Jokowi sendiri. Pakar-pakar yang sekarang berbalik arah itu juga dulu orang-orang Jokowi yang mendukung mati-matian Jokowi. Saya kira apakah yang terjadi itu karena yang berbalik arah itu dibukakan mata hatinya tentang nilai kebenaran, atau mereka diperhalus yaitu karena mendapati perubahan yang ada dalam sketsa Jokowi. Wallahualam. Tapi yang jelas mereka berubah. Dan ini skala yang paling viral nih, yang paling viral. Sosok grup musik yang bernama Slank, kita pasti familiar semuanya itu. Bim Bim yang menjadi komandonya gitu. Kan 9 tahun atau Slank itu sendiri kan dulu mendukung Jokowi. Tapi sekarang justru merilis lagu yang berjudul Republik Fufu Fafa. Wah, ini langsung bagaimana komentar dan pensikapan daripada termul itu. Dan juga memang kalau kita jujur, lagu ini memetik yaitu polemik di lapisan banyak kalangan. Ya kan ada yang mendapati yang beranggapan bahwa itu karena bahagian daripada kelompok yang memang dulu kebagian tulang, sekarang nggak kebagian sehingga keluar-keluar. Atau kita dapati lagi yang sangat populer semenjak di jumping di Netflix di akhir Desember 2025 yang viral di 4 Januari barusan kemarin, yaitu Menstrea, yaitu tampilan daripada stand up comedy yang ditampilkan oleh komika yang memang terkenal, yaitu Panji Pragiwaksono. Kita juga mendapati Panji kan dulu influencer Jokowi. Semuanya gerbang Jokowi, semuanya gerbong Jokowi, tapi semuanya hingar-bingar berbalik arah menjadi penyerang Jokowi. Coba kita gunakan nalar sehat kita. Kalau memang Jokowi ini adalah sosok yang menjadi ikonik tentang kebenaran dan keadilan, saya kira anak bangsa ini, saya kira bahwa pakar, saya kira bahwa tokoh agama
tidak akan rame-rame berbondong-bondong meninggalkan Jokowi. Coba sekarang lihat lagi. Agamawan, ormas Islam katakanlah, tokoh-tokoh Islam katakanlah. Coba, yang dulu hingar-bingar tentang dukungannya kepada Jokowi, sekarang mana kemunculan mereka? Ya sudahlah, di dalam kasus ijazah Jokowi ini sudahlah, apakah muncul dari keormasan yang notabene ormas Islam atau tokoh agama Islam? Kan juga nggak ada yang muncul. Masya Allah, sadarkanlah diri kita. Yuk, jangan membabi buta. Yuk, naudzubillah. Ada masanya orang itu berkuasa, ada masanya orang itu berhenti daripada kekuasaan. Kita yang sebagai umat Islam, umat Rasulullah, sadarilah bahwa ini belum di akhirat. Bagaimana kalau kejadian itu nanti di akhirat? Mereka justru angkat tangan atas dukungan kita kepada mereka. Kita justru akan kecelek nanti di akhirat. Harapan saya, yang dilakukan oleh Bim dan grup slangnya, yang dilakukan oleh Panji dan siapapun yang dulu ada di gerbong Jokowi, ini bukan gonggongan daripada anjing-anjing yang memang sudah tidak kebagian tulang, tapi betul-betul yaitu lahir daripada kesadaran anak negeri, kesadaran anak bangsa yang tidak mesti melihat yaitu multi rasnya, multi agamanya, garis politiknya, tapi yang jelas ada satu kewajiban yang mesti diemban oleh setiap anak negeri untuk menyatakan kebenaran adalah benar, bahwa kebohongan adalah bohong. Saya kira pertarungan saat ini adalah, dalam kasus ijazah Jokowi ini adalah pertarungan antara kebohongan dengan kebenaran. Pertarungan adalah antara kamuflase dengan realita yang sejatinya. Boleh didegradasi ke arah manapun, tapi saya yakin seyakin-yakinnya bahwa kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Bahwa kebenaran adalah milik sang desain daripada sang pencipta alam ini. Kalau kita berbondong-bondong mendobrak nilai kebenaran menjadi benar, maka yang kita hadapi adalah yaitu Tuhan semesta alam ini. Semoga semuanya bisa berkaca dan semuanya bisa mengambil pelajaran dari kita semuanya di anak negeri ini, yaitu dari satu kasus ijazah Jokowi dan dari satu sosok yang bernama Jokowi. Harapan kita diberikan kesadaran semuanya anak negeri ini dari berbagai komponen dan elemen. Tidak boleh berulang sejarah negara kesatuan Republik Indonesia ini, yaitu untuk meluncurkan sosok di kemudian hari lagi, sosok-sosok yang seperti Jokowi ini. Teman-teman, semoga kita diberikan oleh Allah pemimpin-pemimpin yang betul-betul arif dan bijak, pemimpin-pemimpin yang berpihak kepada kepentingan bangsa, negara, rakyat, masyarakat, dan kita berharap, mohon kepada Allah, yaitu kita diberikan negara kita ini sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wallahu a'lam bishawab.